Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa ala alihi wa ashabihi wa sahabatihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Ma'asyiral muslimin yang termasuk yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billahi wa huwal aliyyul azim. Hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal mawla wa ni'mal nasir. Kita bersyukur dan mengucapkan alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Telah Allah berikan kesempatan kita hidup kembali setelah mengalami kematian. Karena tidur itu adalah akhul maut, kata Rasulullah. Jadi saudaranya mati. Karena orang yang tidur itu dianggap mati. Karena makanya doa tidur itu bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Makanya kalau kita pakai alhamdulillahilladzi ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur, sebenarnya kita mengatakan terima kasih banyak ya Allah, karena Engkau telah mengembalikan kehidupan setelah mati. Kenapa kematian ini sebenarnya tidur itu diistilahkan mati? Karena memang ruh kita pada saat tidur itu diangkat. Cuma orang yang meninggal itu digenggam. Jadi bedanya hanya sedikit. Ketika Allah mengangkat ruh, maka orang itu dianggap tidur. Tapi ketika orang itu mati, maka dia digenggam rohnya oleh Allah, berarti tidak dikembalikan. Makanya doa yang paling banyak itu adalah menjelang tidur. Paling banyak kita harus berdoa itu pada saat mau tidur. Cuma kadang kita hanya mengambil doa yang paling pendek, hanya ambil saja bismika Allahumma ahya wa bismika amut. Padahal doa di situ banyak sekali. Dalam riwayat-riwayat itu paling banyak tentang doa sebelum tidur. Bahkan awal perintah subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, sebenarnya itu dibaca ketika menjelang tidur. Itu untuk perempuan. Ketika Fatimah Rasulullah meminta izin kepada Nabi untuk mengambil pembantu karena mulai kelelahan untuk melaksanakan tugas rumah tangga. Dan Rasulullah mengatakan, maukah engkau kalau aku berikan sesuatu yang lebih baik dari apa yang kau minta? Dia mengatakan, pasti ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengajarkan, sebelum kau tidur baca subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali. Maka semua istilahnya lelahmu itu akan hilang setelah kau bangun. Jadi sebenarnya inilah yang dianjurkan kepada seorang wanita untuk dia amalkan sebelum tidur, supaya capeknya mengurus keluarga, anak-anak dan suami itu hilang ketika dia bangun. Jadi biasanya itu kalau bangun sakit semua badannya. Kalau orang baca ini tidak, itu justru ringan. Nah, jadi ini sebenarnya zikir ini untuk perempuan, karena yang diajarkan perempuan bukan laki-laki. Itu anaknya Rasulullah. Untuk kita laki-laki, saya dapatkan dalam satu riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Daruqutni, dianjurkan membaca la ilaha illallah 100 kali, karena itu akan memberikan kekuatan kepada fisik sekaligus memberikan kekuatan iman. Jadi
bagi laki-laki yang bekerja 1 hari penuh kemudian lelah, sebelum tidur baca la ilaha illallah 100 kali. Insya Allah ketika bangun itu merasa segar. Jadi zikir-zikir seperti itu diajarkan oleh Rasulullah. Kemudian sebenarnya kita ini punya 3 ruh. Makanya tahap pencabutan nyawa itu kan 3. Pencabutan ruh itu ada 3. Dari ujung kaki sampai ke lutut, dari lutut sampai ke pusar, dari pusar sampai ke kerongkongan. Nah, makanya itu 3 tahap. Cuma kadang-kadang kita menganggap bahwa ruh ini cuma 1. Pada ulama kita sudah bagi ada idafi, ada kadim, ada hayat. Idafi itu diangkat ketika orang tidur, dan itulah kenapa orang tidur itu sebenarnya masih bisa melihat. Jadi itu teman tidur di mata kita, maka bisa dia berjalan. Padahal matanya tertutup. Orang yang mimpi itu kan melihat. Dia melihat dirinya ke Jakarta, melihat dirinya ke Makassar misalnya, melihat dirinya ke Surabaya. Padahal matanya tertutup. Nah, dari sinilah dibahas ulama sufi bahwa mata apa yang dipakai melihat ketika kita tidur dalam keadaan mimpi. Dan itu alam nyata. Padahal mata tertutup. Nah, yang dipakai di situ dalam pandangan idafi. Dari sinilah muncul ada istilah nikamatin. Dari situ semua idafi ini yang bisa komunikasi jarak jauh itu dari situ. Idafi itu sebenarnya begini. Kadangkala ada kampung kita masuki, biasa itu karena idafi sudah sampai. Ada kampung kita masuki atau ada pekerjaan kita kerjakan, biasa kita mengatakan, ini pekerjaan seakan-akan saya sudah bermimpi lakukan. Atau biasa maka ada angka kampung yang perintah maka ada sama saya ini sekali tuh ke kampung. Ada itu biasa kita rasa kayak seakan-akan saya sudah pernah sampai ke sini. Itu sebenarnya adalah ruh idafi yang sudah sampai ke situ. Cuma jasad kita baru belakangan baru tiba. Nah, inilah yang dipakai ulama dulu untuk komunikasi jarak jauh sebelum ada handphone. Makanya guru tak ketika guru tak Haji Muhammad Said Abdul Ghani, guru Sakumpul Martapura mau ketemu dengan guru tak Haji Abdul Rahman Abu Daleh itu di Mangkosok. Beliau berangkat itu tidak ada informasi, tidak ada telepon karena belum ada HP pada waktu itu. Tapi guru tak Haji Abdul Rahman Abu Daleh sudah tahu bahwa ada ulama dari Kalimantan mau bersilaturahmi dengan saya. Nah, Pak Tarmisi Tahir waktu itu datang ke rumahnya minta guru tak ke Jakarta. Apa nak bilang guru tak? Maka dia guru tak. Ada pergi ke anak diutuh lagi panggil lawak. Tapi angkat tabuku yolo yuk kana iko. Cuma yolo mo lang to iko na sama mapasawa ko. Jadi yolo yuk kana iko makanya dapat kae di pojok kau tanya di jodoh. Sebenarnya pada waktu itu menurut informasi saya dapatkan Pak Tarmisi Tahir itu menguji guru tak. Katakan berarti orang ini kemungkinan wali Allah. Nah, pas turun di situ kemudian angka pohon runtuh ada mangga itu mangga muda, pololo. Nale Pak Tarmisi Tahir itu sebelum jadi wakil presidennya Soeharto itu. Nale Pak Tarmisi Tahir waktu kuasa di Pautasa. Makanya guru tak Haji Abdul Rahman Abu Daleh. Majinda ko kaman reputasi. Makanya majinda ka nilawi guru terko. Nakatan ini Pak guru tanah pada parewa kepatasan. Langsung di situ Pak Tarmisi Tahir tahu bahwa dia adalah wali Allah, bukan orang sembarang. Nah itulah di situ dia minta doa untuk minta izin maka ajak Kapolri nggak maju wakil presiden, maka dia urut lewat, insyaallah. Jadi pas kembali 3 hari kemudian dilantik menjadi wakil presiden oleh Soeharto. Itu, tapi saya ingat sekali peserta Guruta istilahnya ketika dia menonton bola PSM pada waktu itu bertanding, disuruh Guruta kena dilodongin pun. Supaya pakale Pak nampan lagi tetap final
maka dia guru dan menang. Kalau berdoa untuk menang, semua orang kalau yang bertanding itu ingin menang. Jadi aja nasa di lorong pakalah. Maka dia guru tak apa agak biasa sebalik na pakalah nasa. Ya kumusilo ko itu, ay pakalah itu nasa itaro natin di lorong ng musik. Jadi itu yang jadi kalau nasa ngaji na nilolong pakalah panah mo ba itu minuto pakalah. Iya bikumagi na madali pakalah maka dia kumusi nilolong ibu tahu silong pakalah tahu kan. Jadi itu sederhana sebenarnya memang beliau adalah wali Allah. Karena yang memasukkan ke dalam lahat itu urutan adalah guru saya. Beliau adalah muridnya Ki Haji Fathruddin Sukar almarhum. Saya diangkat menjadi anak, kemudian di sekolahkan dan beliau disuruh tinggal di pondok sampai beliau wafat. Memang ada wasiatnya guru mengatakan kalau nanti kalau saya meninggal ini Haji Fathruddin ada suruh dia yang memasukkan saya ke dalam lahat. Saya pernah tanya beliau, saya tanya bagaimana guru ketika meninggal dan dimasukkan ke dalam lahat. Dia hanya mengatakan guru itu wali. Karena pada saat saya mengambil ketika diturunkan itu masih ada. Tapi pas saya membaca bacaan memasukkan ke dalam lahat itu langsung hilang. Jadi dia membuka pengikat kain kafan itu, dia buka tinggal kapasnya yang ada di dalam, orangnya sudah tidak ada. Dan ternyata amalan itu memang ada. Saya dapat di beberapa literatur termasuk urutan yaitu Muhammad Said Abdul Ghani itu menggunakan itu. Dan dia berburu langsung bahwa untuk kalau mau hilang di dalam dijemput langsung jasad, tidak dihimpit oleh tanah karena tanah berjanji tidak akan merusak sehingga dia akan dijemput langsung. Yang dijemput langsung jasadnya di dalam kubur itu ada beberapa sahabat Nabi termasuk Muawiyah yang ahli surah Al-Ikhlas, membaca Al-Ikhlas 1000 kali di siang hari, 1000 kali di malam hari. Sampai 70.000 malaikat turun mensolat. Sampai Nabi kaget karena melihat matahari tidak ada cahayanya. Hanya Nabi mengatakan, apakah ini tidak terjadi kiamat? Kemudian Jibril mengatakan tidak, itu cahayanya tertutup oleh cahaya malaikat. Hari ini 70.000 malaikat turun mensolat di sahabat Muhammad. Rasulullah mengatakan, apakah istimewanya sehingga malaikat turun mensolat? Yang mengatakan istrinya mengatakan itu mengatakan bahwa dia tidak tidur di malam hari kecuali membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Di siang hari dia membaca 1000 kali surah Al-Ikhlas. Dari sinilah kalau ada orang meninggal dibacakan surah Al-Ikhlas. Dia mengatakan makbullah sampai 10.000 kali. Ini di situ dia terjadi. Ya, walaupun tidak ada dalil yang mengatakan bacakan surah Al-Ikhlas sekian kali karena di situ dia yang baca. Apakah sama ketika dia yang baca atau dibacakan? Nah, di sinilah muncul perdebatan. Makanya saya itu sebenarnya kalau orang berdebat silakan Anda baca 1000 kali, kalau tidak sampai ya paling yang membaca dia dapat. Yang membacanya dapat juga yang meninggal karena gara-gara orang ini baca Al-Ikhlas gara-gara dia. Kalau begitu juga, jadi tidak bisa diperdebatkan. Nah, kemudian apa amalan itu sehingga bisa dijemput? Ternyata itu yang tidak tidur pada 6 malam. Malam 1 Rajab jangan tidur. Malam nisfu Sya'ban jangan tidur. Malam 9 Zulhijjah jangan tidur. Malam 10 Zulhijjah jangan tidur. Malam 1 Syawal jangan tidur. Dan setiap malam Jumat setiap pekan, mulai dari maghrib sampai subuh jangan tidur. Beribadah semalam suntuk, sholat, istighfar, kemudian tafakkur amal. Yang penting tidak tidur sampai pagi. Hanya beribadah karena Allah. Insya Allah Tuhan dijemput jasadnya di dalam kubur. Itu kayaknya Muhammad Sinam juga mengajarkan kepada murid-murid. Kemarin saya ketemu dengan Zuriat dan Kalapaya. Ini seperti bercerita. Sebenarnya amalan
itu sederhana Pak, cuma agak berat. Apalagi bicara kalau mau pergi untuk lebaran Idul Fitri dan tidak tidur satu malam penuh, insya Allah itu goyang ya. Insya Allah goyang. Tapi saya dapat amalan dari Guru Tak, salah satu cara supaya tidak banyak tidur dan tidak banyak makan itu surah Al-Nasr. Saya kasih tahu rahasia itu alamnya itu. Insya Allah kalau kita membaca Al-Nasr 7 kali itu setiap selesai sholat fardu, itu makannya sedikit, tidak lebih dari seperti kamu. Dan tidurnya tidak banyak. Kalau sudah tidur sampai 1 jam 1 malam itu sedikit. Makanya ulama-ulama yang banyak zikir itu dia hebat. Saya pernah perhatikan ulama kita itu bilang ini orang tidurnya sedikit tidak ngantuk. Kita ini kadang sudah banyak tidur masih ngantuk. Kita sudah makan banyak masih lapar. Tapi ini mereka makan beruta itu kayaknya orang anak muda itu makan hanya 3 suap. Baru dia sudah dorong piringnya kalau sudah makan 3 suap. Itu aja dia makan, hanya 2 kali makan. Jadi orang yang tinggal di rumahnya itu stres. Karena itu aja yang dia makan. Sama. Jadi memang, tapi ternyata surah Al-Nasr baca 7 kali. Anak-anak kita yang sekolah juga suruh amalkan itu, membaca surah Al-Insyirah. Tidak ada orang yang mengamalkan surah Al-Insyirah ini menjadi anak buah. Pasti akan ada orang yang dia bisa pimpin. Makanya kita kerja membaca dia anak guru amalkan. Karena itu Rasulullah janji. Surah ini adalah surah yang dihadiahkan kepada aku untuk mengangkat derajat. Siapa yang mengamalkan surah ini dan cinta, maka Allah akan mengangkat derajat. Itu dikunci. Tidak berat. Makanya dalam agama ini banyak amalan-amalan yang bisa kita adakan. Bahkan sebenarnya di subuh hari ini itu penting. Di setiap subuh itu, makanya saya selalu sampaikan, jangan tinggalkan masjid kalau tidak siap. Sebelum tanah kelihatan jangan keluar dari masjid. Ya. Kalau orang bisa istiqomahkan itu nanti dia tinggalkan masjid kalau tanah sudah kelihatan. Insya Allah rezekinya tidak susah. Mengurus dunia itu gampang, mudah selesai. Cuma kadang kita jam 3 sudah ada di pasar, bolak-balik. Takut kalau tidak ini, takut kalau tidak ini benar. Tinggal saja. Insya Allah rezeki yang datangi kita. Itu kuncinya. Makanya doa-doa rezeki itu kan banyak. Dan di waktunya itu cuma 2 waktu yang paling banyak, pagi dan petang. Kenapa pagi itu istimewa? Karena di situ yang pertama mulai di waktu sahar malaikat turun. Makanya sholat subuh itu disaksikan oleh para malaikat. Karena malaikat penjaga malam itu turun. Apa namanya? Penjaga siang turun itu di waktu sahar. Malaikat penjaga siang turun, malaikat penjaga malam masih ada. Maka ketemulah 2 kelompok malaikat. Makanya dikatakan sholat subuh adalah sholat yang disaksikan oleh para malaikat. Nah tidak ada sholat tidak disaksikan malaikat. Sholat duhur disaksikan juga. Sholat asar disaksikan, sholat maghrib disaksikan. Cuma kenapa subuh disebut? Karena di waktu itu 2 kelompok malaikat ketemu. Malaikat penjaga siang dan malaikat penjaga malam. Ketemunya di subuh hari. Makanya sholat subuh itu berat dilakukan. Karena sholat yang paling berat sebenarnya termasuk sholat subuh. Kecuali orang itu beriman. Nah makanya maka diberita ya kumeko sapa salam ya kumalam pa itamu. Tapi ya kumeko sapa atau batampak ya kusubuh. Iya. Iya. Makanya kumalam pa itamu pan masih apa asal lagi ikut. Tapi ya kau musapa cari di subuh hari. Karena tidak berangkat ke masjid orang sholat subuh kecuali orang itu beriman. Itu dulu, tidak tanya teman-teman. Teman-teman lagi mana di makan di ulu, mana di makan itu apa jadi itu di ulu Cina kok laba dia itu masih pinonton. Iya. Nah, makanya salah satu ciri Lailatul Qadar yang diteliti oleh para ulama ahli kasyaf, dia mengatakan kalau ada malam di Ramadan 10 terakhir itu kau sangat ngantuk sekali di awal-awal malam, itu tanda bahwa itu adalah malam Lailatul Qadar. Karena di situ turun malaikat. Makanya kenapa sedekah subuh itu istimewa? Karena di situ juga didoakan 2 kelompok malaikat. Itu kuncinya, Pak.
Bilang, kalau saya sedekah duhur, iya bagus, sama ji, pahalanya sama. Cuma doanya malaikat beda. Makanya saya selalu berdebat itu. Beberapa penceramah saya kasih tahu yang mengatakan sama ji sedekah subuh dengan sedekah duhur seasar, yang penting sedekah sebelah. Sama jumlah pahalanya, tapi yang mendoakan tidak sama. Karena malaikat penjaga malam sudah naik, malaikat penjaga siang tinggal dia doakan. Mana beda kalau dua kelompok malaikat yang mendoakan? Pasti beda lah. Makanya Rasulullah mengatakan sedekah subuh itu yang istiqomah bisa dipakai bertawassul. Istilahnya bertawassul bisa dipakai berdoa untuk minta sesuatu. Imam Nawawi itu menulis dalam kitabnya bahwa 40 subuh bersedekah istiqomah itu bisa dipakai berdoa, karena itu bisa bagus. 40 subuh, tidak usah banyak Pak. Ada juga orang kadang karena tidak mau capek-capek, biar pakai saja 100.000 satu bulan, satu kali saja. Daripada setiap hari 2.000, kan sedikit gitu. Kalau 100 satu bulan, saya bilang iya, banyak nilainya tapi rugi. Karena malaikat itu makhluk terhormat. Nanti dia berdoa kalau kita sedekah. Sedekah hari ini berdoa, doakan kita. Sedekah lagi besoknya doakan kita. Kalau satu kali sedekah, malaikat istirahat 29 hari. Iya. Kalau sedekah hari ini dia doakan, besok tidak. Dia bilang, oh tidak, dia tidak, sudah. Makanya kenapa Rasulullah mengatakan amal yang paling disukai oleh Allah adalah amal yang istiqamah, wa inqallah, walaupun sedikit. Jadi tidak dia banyaknya, yang penting istiqamah. Karena di situ doanya malaikat, itu kuncinya. Makanya saya tidak bilang, tidak usah bilang 100.000, 500.000, biar 2.000 yang penting rutin. Kenapa? Karena doanya malaikat di situ. Kita akan membutuhkan doanya malaikat. Hanya situ ya. Kalau kita yang berdoa, masih banyak halangannya. Karena yang hijab doa itu kan ada 40. Cekcok sama istri itu sudah masalah itu. Makanya dari situlah kalau imam dipanggil biasanya baca doa, itu disiapkan makanan. Yang banyak menganggap itu salah karena dia tidak tahu ada hitung-hitungannya itu Pak. Pak imam dipanggilkan rumah baca doa, kalau doanya tidak diterima, ada namanya berkah makanan. Karena ada hadis mengatakan memberi makan kepada tamu itu 40 hari 40 malam baru habis di dalam perutnya. Tamu ini tadi setiap dia sholat kita didoakan oleh malaikat rahmat. Kan kuncinya begitu. Makanya kalau baca doa bisa doanya ditolak. Tapi kalau makan tidak. Makanya orang yang sudah baca doa disuruh makan. Kenapa? Kalau doanya tidak diterima masih ada di makanan. Ya begitu aja. Cuma kita kadang kesalahan. Bila baca doa dialah, panggillah Pak Imam baca doa. Yang kita hidangkan semua yang disuka almarhum. Padahal yang mau makan Pak Imam. Kopi. Terbalik dong. Mestinya ditanya, Pak Imam ditelepon, kita suka masakan apa? Iya. Karena yang mau makan itu dia. Dia mengatakan, wah, kata matemi, bukan orang meninggal itu tidak lagi butuh makanan itu. Cuma yang dia butuhkan pahala dari makanan itu. Ya itu nak kada alusuk na andre weletu. Nah kalau jasadkan ini makanannya kasar. Kalau ruh makanannya doa. Kan begitu je. Cuma kadang kita keliru karena juga tidak paham ya. Oh nak puji ada tuh mandre sokokan si bawa tapi pernah ada jadi masalah. Ini memang harus perlu diluruskan. Makanya saya sering itu mengatakan di sini karena kekeliruan sehingga kita dalam menetapkan sesuatu itu agak ada keliru ini karena salah paham. Makanya kan doanya di situ. Kenapa orang imam yang disuruh doakan? Karena imam itu pasti sholat. Orang yang sholat itu dekat dengan Allah. Sebenarnya biar bukan Pak Imam disuruh doakan, cuma pengharapannya kita tipis. Kan begitu. Sama jika kalau ada proposal mau dibawa ke Pak Wali Kota tuh, kalau orang dekatnya Pak Wali Kota kita bisa jamin, wah ini cepat sampai ini. Kalau orang tidak kenal Pak Wali Kota baru disuruh kasih, tidak sampai itu. Sama dengan ini tadi. Kalau kau suruh doa Pak Imam, kau suruh doa karena dia dekat dengan Allah bisa cepat. Kalau orang tidak sholat disuruh baca doa, waduh, kau juga itu. Ada yang datang doa, ini juga salah. Makanya saya mengatakan, bukan kita mengatakan doanya tidak sampai, tapi untuk keyakinan sampai ya susah. Kalau ikut dia sampainya, malina na milo doang,
sila ada ni gerera ni manu nampai na suaga, sila ada to ni lomuli, nampai do kurato ni nan ele to ni ampalo nampai milodo galena ni lodo kadeka bakar. Ya, kita harapkan. Jadi itulah sebenarnya kuncinya kenapa orang tua, para ulama kita dulu mengajarkan, oh ini diselipkan ke sini supaya tidak lepas. Nah, jadi kan makanya makanya kai mama baca doa nadenan regale putak video cilin. Iya, karena kalau doamu tidak sampai kita mengharap dari makanan yang kau makan. Tidak usah banyak, biar satu kali, biar air minumnya kau minum, ambil kuenya satu, buah-buah di situ kan yang penting ada yang masuk. Setiap makanan yang masuk ke dalam tubuh itu 40 hari 40 malam baru habis di dalam darah. Dan itu juga sudah diteliti oleh dokter. Karena Rasulullah itu adalah dokter yang paling ahli. Saking ahlinya Rasulullah karena dia belajar sama Nabi Isa. Nabi Isa itu kan di langit ketiga. Pada saat peristiwa Isra Mi'raj kan Nabi ketemu Nabi Isa. Nabi Isa itu ajarkan, dan Nabi Isa itu dokter ahli. Saking ahlinya Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Dokter kita biasa mematikan orang hidup. Iya, itu saking hebatnya. Makanya ilmu kedokteran itu Nabi tahu. Kenapa Rasulullah mengatakan makan dengan tangan kanan? Nah begitu, cuci tangan, karena di tangan itu banyak semua itu, dan ilmu itu ilmu sebenarnya kedokteran belakangan baru terbongkar. Gitu. Padahal dari dulu itu sudah Rasulullah sudah sampaikan, cuma dulu tidak ada teknologi sehingga, tapi itu ulama kita tembus. Nah, makanya baca doa apa itu semua disilahkan. Kemudian di waktu subuh ini tadi itu mengatakan bahwa doanya dijabah, malaikat mendoakan kita karena ada waktu di situ turun malaikat. Kenapa kita sebenarnya sesudah sholat subuh itu kan ada beberapa amalan, dan ini penting. Sesudah sholat tadi baca istighfar 3 kali. Kadang kalau orang ada yang protes, Pak, masa orang sudah sholat istighfar mestinya mengucapkan alhamdulillah. Kalau yang istighfar itu yang sudah melakukan dosa. Kalau sudah berdoa astagfirullah, sudah itu tidak paham. Sholat itu menghapus dosa, tapi di satu sisi sholat itu melahirkan dosa. Itu ada kajiannya, Pak. Di kitab Tabaqatus Syadidatul Kubra itu kan ada. Jadi orang yang sholat itu kan 3 dosanya. Ini penting ini. Orang sholat itu kan 3 dosanya. Yang pertama dosanya karena lapasnya yang dia ucapkan itu tidak sempurna. Ada kesalahan. Dosa yang kedua, dia menghadap kepada Allah padahal yang dia ingat itu rumahnya. Habis begitu, tidak ada orang sholat itu sempurna, tidak ingatannya tidak melenceng. Bagaimanapun cara memperbaiki tetap akan melenceng. Karena mengatakan aqimus sholat li zikri, bukan li askura. Seandainya mengatakan li askura berarti memang terus mengingat. Mengatakan li zikri berarti berbolak-balik. Makanya orang sholat itu, Pak, bagaimana caranya dia memperbaiki tetap akan melenceng. Allah akan melenceng juga. Kalau sudah ada yang bersih di belakang, siapa itu bersih? Iya. Kenapa? Karena memang tidak sempurna. Makanya ada sholat sunat untuk menutupi. Nah, istighfar kedua itu karena itu ingatan kita tidak sempurna. Yang istighfar ketiga karena gerakan yang tidak sempurna. Makanya 3 kali istighfar itu karena 3 dosa itu tuh. Walaupun sholat ini penghapus dosa, tapi orang yang sholat ada juga kesalahannya, maka ditutupilah dengan 3 kali istighfar itu. Nah, kemudian kenapa kita membaca La ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa ala kulli syai'in qadir. Kadang ada yang baca 3 kali, Pak Ustaz, ada yang baca 7 kali, ada yang baca 10 kali. Memang hadisnya ada 3, ada 7, ada 10. Nabi baca 10 kali, perintahnya itu di waktu pagi dan petang. Karena dia masuk di silabus zikir pagi dan petang di Imam Nawawi, Al-Asqalani Imam Nawawi di Masjid itu kan menganjurkan itu. Karena itu hadis Nabi. Siapa yang membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir 10 kali di waktu pagi, walaupun sebesar bui di lautan dosanya akan diampuni oleh Allah. Makanya dibaca 10 kali kalau sholat subuh sama sholat maghrib. Kalau isya dengan yang lain itu cuma 3 kali. Kalau sholat Jumat dibaca 7 kali karena itu menutupi 1 minggu. Kan begitu.
Jadi memang ada hadisnya, Bang. Jadi cuma kadang orang bilang ini hadisnya bilang 3 karena dia tidak dapat hadisnya bilang 10. Begitu. Kemudian sudah itu baca, apa yang dibaca? Allahumma ajirna minan nar. Ini juga doa yang paling bagus karena Nabi itu sudah keliling di dalam neraka, Pak. Keliling ke neraka sampai dia melihat siksaan yang paling ringan. Makanya Nabi mengatakan, siksaan yang paling ringan di dalam neraka adalah baju, celana, sepatu, topi dari bara api. Itulah yang paling ringan. Jadi baju awara tahu, masulara awara. Ya roda paling ringan siksa dalam neraka. Nabi itu keluar dari neraka itu menangis. Kalau umatku masuk ke sini saya tidak mampu ya Allah. Makanya dia balik tanya neraka, wahai neraka, adakah kira-kira yang bisa dibaca umatku sehingga tidak masuk ke sini? Itu neraka kasih Rasulullah. Makanya neraka bilang, kalau umatmu Muhammad membaca 3 kali, maka aku akan menutup pintuku sehingga dia tidak masuk. Jadi ada penutup pintunya neraka itu. Nah, tidak ada jendelanya neraka itu. Makanya di sinilah Rasulullah mengatakan siapa yang membaca 3 kali atau 7 kali, maka neraka yang akan menutup pintu sehingga dia tidak masuk. Doanya itu pendek. Allahumma ajirni minan nar. Itu. Makanya Imam Nawawi meminta kita baca sesudah sholat. Karena sholat itu kunci surga. Bacalah ketika sudah dapat kuncinya, tutup pintunya neraka. Makanya dibaca sesudah sholat. Tapi dia bukan sholat, cuma ada kaitannya lari ke sholat. Kan begitu. Ada yang bilang itu beda karena tidak ada dalilnya. Memang tidak ada dalilnya kalau di bab sholat kau cari. Tapi coba cari di bab zikir. Ada. Kan begitu. Jadi dia tidak bisa pisahkan. Sholat itu kan penutupnya kalau sudah salam selesai. Sesudah itu bukan lagi sholat, tapi ada kaitannya dengan sholat. Karena dia pengaruhi. Nah, makanya kalau sudah sholat baca itu Allahumma ajirni. Kalau diikutkan keluarga, Allahumma ajirna minan nar. Jamaah kalau ikut Allahumma ajirna. Kalau jamaah tidak hafal bila saja amin, amin. Begitu. Itu paling gampang. Amin, amin. Kalau Pak Imam sudah bilang Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Itu 7 kali kalau subuh. Kenapa 7 kali subuh dengan maghrib, yang lainnya 3 kali? Karena dalam hadis yang 7 kali itu Rasulullah mengatakan dia akan masuk ke dalam surga ketika dia meninggal pada hari itu. Nah begitu, jaminan tuh. Suratul Fatih juga begitu, ayat kursi juga begitu. Ada semua jaminan itu. Siapa yang membaca ayat kursi setelah sholat, maka yang membedakan, yang menghalangi dia dengan surga hanya kematian. Artinya kalau kau mati pasti masuk surga. Cuma tidak langsung, karena hadis itu ada 4. Pada halal jannah, udahulul jannah, ahlul jannah. Kan ada itu. Kalau dia mengatakan pada halal jannah, diproses itu. Kalau banyak dosanya lama di blender. Iya. Kalau dia pada halal jannah, kalau dia mengatakan udahulul jannah berarti syafaat. Itu dibantu langsung. Kalau dia mengatakan ahlul jannah, itu penduduk asli surga. Itu hanya 7 orang, 7 kelompok. Yang semua mati syahid. Mati karena memperjuangkan agama Allah, mati karena tenggelam. Makanya mati tenggelam itu mati syahid. Makanya di Palu kemarin musibah itu, likuifaksi dengan tsunami, saya mengatakan itu cara Allah menyelamatkan umat Muhammad. Membuat dia meninggal dalam keadaan tenggelam. Jadi orang mati tenggelam itu mati syahid. Cuma tidak semua ulama sepakat. Ada mengatakan bahwa tidak semua mati kalau dia pergi berjudi baru dikejar sama polisi. Nah lompat ke air dan mati tenggelam itu bukan mati syahid, itu mati salam ya. Dan dia mengatakan tidak semua yang mati tenggelam, karena Rasulullah tidak mengecualikan, hanya mengatakan orang yang mati tenggelam itu mati syahid. Nah kemudian orang yang mati karena melahirkan. Yang mati melahirkan itu hanya orang yang sudah menikah. Karena orang yang tidak menikah kemudian melahirkan itu tidak merasakan sakit. Itu dalam hadis. Kenapa? Karena sakitnya wanita mau melahirkan itu adalah penghapus dosa. Tapi ketika ada orang berzina kemudian melahirkan, itu tidak sakit. Makanya biasa lahir di dalam WC tidak bunyi-bunyi. Iya, tidak ada yang dengar. Tapi kalau yang normal itu, sampai 3 kamar itu, wow, didengar bisa. Iya.
Kenapa? Karena memang Allah angkat sakit supaya dia tidak mendapatkan ampunan dosa. Itu. Jadi dalam hadis memang. Makanya orang yang mati melahirkan itu, ini pasti perempuan, tidak mungkin laki-laki. Makanya laki-laki tidak dapat itu. Nah, orang yang meninggal karena man kharaja fi baiti li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayyib. Orang yang keluar dari rumahnya untuk menuntut ilmu, maka dia berarti syahid kalau dia meninggal sebelum kembali ke rumah. Makanya saya tuh kalau pergi berdakwah Pak naik motor tidak pernah lambat lagi. Karena saya bilang kalau saya meninggal di sini selesai persoalan. Makanya saya punya guru yang bilang kalau kau bawa motor lari 70, kasih turun saja lari 50. Jangan dibalap kalau 70 dilari. Kecuali lari 80 kasih ini ke 120, 130. Saya bilang kenapa Pak? Dia bilang kalau kau jatuh di lari 70 kau sakit. Kalau lari 120 kau jatuh kau tidak sakit karena sudah mati. Artinya kalau kau mau balap sekalian balap. Jangan balap-balap berhenti lagi, balap-balap berhenti. Jangan sekalian tancap kemudian kau memang tawakal. Itu jadi pesannya beliau. Dan itu sederhana sekali. Jadi saya itu kalau bawa motor ya begitu. 120, 130 saya hantar. Kenapa saya bilang kalau meninggal di sini kan mati saya sudah berdoa sebelum berangkat. Nah, dia man kharaja fi baiti li talibil ilmi fa huwa syahid at-tayyib. Makanya kalau ada anak kita utus ke Jakarta di pondok pesantren mondok, kalau dia sakit enggak usah kasih kembali. Kita aja yang datang ke situ. Jenguk dia. Enggak usah kasih kembali. Anak-anak itu kalau demam di pondok dibawa ke rumah pasti pingsan kalau sampai di rumah. Lebih parah itu karena dia masih didoakan di pondok oleh para malaikat. Kalau sudah keluar pasti drop itu. Kayaknya biasa gue masih kuat-kuat jadi pondoknya sekalinya pulang ke rumah langsung balik. Nah, anak pondok itu ada penyakitnya, tidur terus kalau pulang ke rumah. Itu penyakitnya. Iya. Kapan pulang ke rumah tidur terus. Tidur terus itu. Kenapa begitu, Pak? Karena dia kelelahan belajar, otak itu diperas di pondok. Ketika dia pulang baru istirahat, makanya sakit semua badannya itu. Nanti bangun kalau mau makan, sudah makan tidur lagi. Nah begitu. Saya tahu betul itu. Nah pondok itu 4 kali diuji Pak kalau anak-anak. Pas masuk pertama langsung kena itu yang cacar ringan. Itu gara-gara pakaian yang tidak kena sinar matahari. Dan dia diuji karena itu ujian pertama. Ujian kedua itu demam, baru menggigil. Ujian ketiga itu batu-batu, kemudian muntah. Ujian keempat sakit kepala. Kalau sudah lewat itu bebas. Makanya orang itu bilang, sakit-sakit aku mau kasih kembali, berhenti itu nanti. Iya, itu anak pondok pasti begitu. Alami yang 4 itu selama 8 bulan. Lewat dari 8 bulan, tinggal gitu. Hanya kalau ada anak lewat tinggal di pondok lebih dari 8 bulan siapa tinggal. Tapi kalau di bawah itu lari-lari. Karena biasanya dari dulu menangis mamanya daripada lari. Iya. Ya, saya sebenarnya kalau dalam masalah-masalah di pondok itu tidak usah khawatir, serahkan sepenuhnya. Nabi Ibrahim itu menitip anaknya di Mekah, tidak ada apa-apa tuh. Nah, makanya kalau mau titip anak di pondok baca itu doa Ibrahim ketika dia simpan anaknya Ismail di Mekah. Itulah yang dibaca Nabi Ibrahim. Nah semua orang Mekah datang. Orang mau datang ke Mekah sampai yang tidak ada uangnya pun nyicil mau naik haji, naik umrah. Itu doanya Nabi Ibrahim. Semua makanan di seluruh dunia itu masuk ke Saudi, masuk ke Arab, masuk ke Mekah. Kenapa? Bagaimana caranya muassasah itu di bandara itu menghalangi labak mana mui kabati bali rakui kami bajabu ela kaju panas angka mana mui, padahal dia sudah tadi tidak boleh lewat tidak, tapi lolos. Kenapa? Doanya Ibrahim. Orang sudah dilarang berbondong-bondong ke sana, masih antri juga, bahkan minjam untuk naik umrah. Kenapa? Itu doanya Nabi Ibrahim. Cari itu. Saya tidak bisa tahu. Ia tu napa kita ia tu nala wirid, napa kanjaki basam pajana, kemudian dia menjual, namun tutup toko nama mata jatuh tahu. Kalau itu dapat, tapi kita sampai di bawah. Ya kita kan yang dipakai Nabi Ibrahim. Ya itu memang ada dalam Al-Quran itu. Tidak dikasih tahu. Mulai dari Al-Fatihah sampai ke surat Nasin sampai dapat.
Kemudian, makanya sesudah sholat itu kan kita pakai. Kenapa subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 33. Semuanya 34 dengan penutupnya. Sebenarnya kan Nabi ketika Isra Mi'raj itu dikasih 50 sholat. Cuma Nabi Musa ini sebenarnya mengakali Nabi sehingga kurang. Nabi Musa itu akalnya 34. Tidak ada Nabi yang cerdas otaknya putar balik caranya begini kecuali Nabi Musa. Nabi Ibrahim itu kan tawakal sekali. Karena Nabi Musa kan di langit ke-6, Nabi Ibrahim di langit ke-7. Nabi setelah terima sholat turun ke Nabi Ibrahim langit ke-7. Nabi Ibrahim kan cuma tanya, apa yang diberikan oleh Allah kepadamu? Apa oleh-olehmu? Rasul mengatakan sholat. Nabi Ibrahim mengatakan berapa? 50. Kan semua Nabi sholat toh. Nabi Ibrahim sholat, Nabi Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, Maryam sholat. Orang mengatakan nanti ada perintah sholat kalau Isra Mi'raj, itu keliru sekali Pak. Nah Nabi kan sholat sebelum naik. Dia ke Madinah sholat, dia ke Bethlehem sholat, dia ke Palestina sholat, bahkan dia menjadi imam, dia pimpin semua, kan sudah sholat sebelum naik toh. Jadi jangan mengatakan nanti ada sholat setelah Isra Mi'raj. Enggak. Nabi itu dikasih singgah oleh malaikat Jibril itu di Bukit Tursina. Baru Nabi disuruh sholat 2 rakaat, baru dia tanya ke Jibril, tempat apa ini? Kenapa saya sholat di sini? Dia mengatakan di sini Nabi Musa berbicara langsung dengan Allah. Wa kallama Musa taklima. Kemudian melanjutkan lagi perjalanan, dibawa ke Madinah, singgah lagi ke Madinah, kemudian disuruh sholat. Setelah sholat, Nabi tanya tempat apa ini? Malaikat Jibril mengatakan di sinilah engkau nanti hijrah. Nah, kemudian lari ke Baitul Lahmi, itu sebelah selatan dari Madinah itu, apa namanya? Jadi di Baitul Lahmi itu Bethlehem. Di situ dia sholat, tempatnya Nabi Isa lahir. Setelah disolat dia tanya tempat apa? Dia bilang di sini lah Isa bin Maryam lahir. Setelah itu baru ke Masjidil Aqsa. Jadi Baitul Lahmi itu kan sebelah selatannya Masjidil Aqsa. Di Masjidil Aqsa Nabi disuruh jadi imam. Semua Nabi di belakang itu makmumnya orang mati kecuali yang hidup itu Nabi Isa. Bayangkan Pak kalau ada imam makmumnya orang meninggal. Ada ilmu di sini. Apa surah apa yang dibaca Rasulullah ketika memimpin para nabi ketika dia menjadi imam? Surah apa yang dibaca? Cantik. Ada dalam Al-Quran. Tapi saya tidak kasih tahu. Misalnya Pak Imam tahu. Makanya dari situlah kita tahu bahwa Rasulullah adalah pemimpin para nabi. Nah, ketika Nabi Ibrahim dikasih tahu, oh Ibrahim, saya diberi hadiah oleh Allah dengan sholat 50 waktu. Nabi Ibrahim kan tidak protes. Itu wakil sekali itu. Langsung Ibrahim mengatakan, wahai Muhammad, kalau begitu yang melakukan perintah ini aku titip salam kepada umatmu. Dari situlah kenapa dalam sholat itu ada kama shallaita. Kan itu kama shallaita ala Ibrahim wala Ibrahim. Sebenarnya kan sholawat itu sudah sah. Kenapa ada sholat Ibrahimiyah? Karena Nabi Ibrahim titip salam ke kita. Karena dia katakan ketika dia menjawab salamku, setengah ibadahku yang pahala sedekahku ini kuserahkan ke dia kalau dia tidak. Jadi tidak usah khawatir Pak, pahala kita kalau sekian banyak nanti dapat bonus dari Nabi Ibrahim. Dapat bonus. Bila bagaimana banyaknya? Banyaknya itu nanti sedekahnya. Nah tidak ada kalau banyak sedekahnya Nabi Ibrahim. Kalau Nabi Pak yang paling banyak sedekahnya Nabi Ibrahim. Karena dia minta kepada Allah, ya Allah berikan aku kesempatan ingin mensedekahi seluruh hamba-Mu, mulai yang ada saat ini sampai dunia kiamat. Allah kan bilang kau tidak mampu. Dia mengatakan ya aku tidak mampu, tapi kalau aku mengizinkan pasti bisa. Maka disuruhlah malaikat masuk ke dalam surga mengambil segenggam kapur, diserahkan ke Ibrahim, baru disuruh taburkan ke laut. Itulah menjadi garam. Makanya tidak ada orang yang tidak makan garam. Itu sedekahnya Nabi Ibrahim. Makanya di kitab Ihya Ulumuddin itu Imam Ghazali mengatakan siapa yang makan sedekahnya Nabi Ibrahim sebelum makan maka dia pasti cerdas. Nah, makanya itu makan garam sebelum makan itu untuk kecerdasan. Anak-anak kita ajarkan itu sebelum makan suruh makan garam halus. Sudah makan garam sedikit itu pasti cerdas. Yang kedua, tidak ada laki-laki yang lemah syahwat yang mengamalkan itu. Itu kuncinya Pak. Itu obatnya. Makanya di kitab Ihya itu kan ada.
Kenapa kita disunahkan makan garam? Rasul mengatakan, makanlah sedekah Ibrahim sebelum kau makan, supaya badanmu sehat, kau diberikan kecerdasan, dan juga sekaligus kau diberikan kekuatan. Makanya kuncinya begitu. Kalau mau jarang sakit, makan pagi itu saja, makan garam saja. Kalau mau tidur makan garam sedikit. Sudah bangun tidur minum air sedikit baru makan garam sedikit saja. Biar 1 biji itu. Kalau garam harus kasih begini saja baru makan. Itu obat. Obat sekali itu. Karena garam itu kan iodium asli dan tidak ada orang keracunan makanan Pak yang makan garam sebelum makan. Itu dijamin. Itu hal sepele itu sebenarnya yang kita tinggalkan. Makanya itu sedekahnya Nabi Ibrahim, itulah dijanjikan untuk kita nanti dari kemudian. Pahala dari situ kita dapat. Karena kita kan memang cucunya toh. Kita ini cucunya Ibrahim, makanya disimpangkan Pak. Memang nenek begitu dari dulu. Kalau ada dia makan pasti cucunya diingat. Padahal ada anaknya 8. Iya. Pasti cucunya diingat. Terongnya pokok. Begitu. Nabi Ibrahim pun begitu, dia ingat cucunya. Kemudian yang turun ke Nabi Musa, Nabi Musa yang tinggi sekali akalnya. Matanya itu kalau langsung mengatakan, apa yang dikasih sama Allah? Rasulullah mengatakan, sholat berapa? 50 Pak, itu banyak Muhammad. Banyak itu. Padahal bukan dia bekerjakan. Sudah banyak itu naik minta Allah rahmat kepadamu, minta dia supaya dia kurangi. Nabi terima aja itu. Naik lagi kurang 5 turun. Nabi Musa mengatakan, bagaimana? Bila sudah dikurangi 5, masih banyak, minta lagi, naik lagi minta. Jadi itu bola balik. Tapi untung ada Nabi Musa Pak. Seandainya tidak ada Nabi Musa dan 50 Pak, yang saya pikirkan itu bukan 5, itu muasin. Bayangkan 50 kali bola balik asal, itu belum duduk di rumahnya mau pulang lagi asal. Makanya Nabi Musa itu kan naik turun Rasulullah. Tinggal 5. Nabi kan mengatakan tinggal 5 Musa. Nabi Musa mengatakan naik lagi minta. Makanya Nabi itu sempat termenung. Saya setiap kali naik dikurangi 5, ini tinggal 5. Kalau saya naik pasti habis. Makanya dia tidak naik lagi, dia tanda sudah. Makanya dari situ Nabi Musa tersenyum. Kemudian dia mengatakan Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Di situ ketahuan, baru ketahuan. Oh ini Nabi Musa akal-akalan. Karena dia mengatakan Ahmad Ruhullah, di dalam nurmu Muhammad saya bisa melihat nurnya Allah. Karena kekurangannya Nabi Musa ketika hidup tidak pernah melihat Allah, hanya berbicara. Makanya dia bisa melihat nurnya Allah di wajahnya Rasulullah. Dari situlah dia mengatakan Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah. Hanya engkau yang bisa melihat Allah karena kau kekasih. Makanya ulama kita ketika khatib duduk di mimbar di khutbah kedua hari Jumat, duduk di mimbar, letakkan tangan di sebelah kiri, tangan kanan, baru baca itu Ahmad Ruhullah Muhammad Habibullah, supaya dimudahkan untuk kasyaf. Apalah ngotot? Pendek aja. Itu jalan pintas. Kemudian itu kan 5, tapi Nabi kan menangis ketika turun. Kenapa menangis? Karena dia mengingat apa yang dikasih sebelumnya. Turunlah Jibril di hari kedua memberikan Rasulullah. Dikasih tahu sesudah salam baca di Muhammad. Makanya Rasulullah disuruh baca Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Kenapa 33? Sebenarnya 33 itu dari 17 rakaat sholat fardu ditambah 33, makanya 50. Dari situ. Jadi sholatnya itu 50 juga. Karena 33 ditambah 17 itu kan 50. Makanya zikir sesudah sholat itu sebenarnya sholat yang ditinggalkan oleh Nabi. Itu dijadikan zikir. Makanya 33. Saya pernah tanya guru tafakkur siapa itu, bisa gak ditambah? Kalau imamnya lambat. Kan ada imam itu cara bacanya. Laraga tamulana subhanallah, 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 subhanallah. Ada juga imam itu Pak ekspres. Dan baca subhanallah, alhamdulillah, Allahu Akbar, baru berdoanya amin. Fatihah, wih, iya. Karena kalau kita dapat begitu, kalau saya dapat yang begitu Pak, saya tidak berdoa, saya cuma lihat saja. Saya bilang amin, amin. Fatihah, wih. Fatihahnya juga Fatihah.
Dia cuma pakai stiker Fatihah aja langsung. Iya. Ada juga yang cuma ujungnya kentara. Alamak. Makmunya juga pintar. Ini lagi ini makmum tidak beres, iman tidak jelas ya sudah alasan ikut. Iya. Tapi sebenarnya tidak ada juga. Cuma kita kalau mau doa bersama agak berat karena tidak tahu juga apa yang kita mau minta. Makanya doa bersama itu juga mesti Allahumma ghfirlil muslimin wal muslimat. Itu mesti dengarkan. Wal mu'minin wal kita pada amin, terima ya Allah. Amin. Kalau yang mau itu masuk. Cuma ada juga yang tidak terima itu doa bersama. Dia bilang mana tidak sama-sama yang diminta. Misalnya kau penjual es, saya petani, saya minta hujan, penjual es tidak minta hujan karena tidak laku es itu. Bagaimana? Nah, padahal sebenarnya kan ada doa umum itu, keselamatan akhirat, kemudahan rezeki, itu yang dipakai. Nanti doa sendiri ya baru. Jadi saya itu tidak apa-apa lah kalau pakai ini silahkan. Makanya kalau paham ini yang membolehkan Pak, tidak usah berdebat. Yang berdebat itu yang sedikit tahu. Apa yang ada nisang dan apa ada nisang yang asal disalah. Makanya orang yang satu dia tahu itu yang banyak berdebat itu. Nah kemudian dari sini tadi makanya para nabi itu kan sebenarnya sudah ketemu dengan Rasulullah. Kenapa? Karena nabi itu tidak pernah, para nabi itu tidak pernah melihat wajahnya Rasulullah kecuali Nabi Adam. Nah makanya karena dia melihat di bukunya Rasulullah. Bukunya Nabi Adam itu pas seperti HP Android. Karena tingginya Nabi Adam sekitar 50 meter. Satu antara. Tapi orang besar yang ada di Kalimantan kan juga ada. Yang sampai 7 meter lebih itu kan masih ada. Yang di Pagatan itu kan. Apa itu? Yang dimakamkan Habib yang dimakamkan itu kan. Yang cincingnya ketika menikah itu jadi gelap. Jadi nak cicim nih, tapi ya cicina karena masih turun temurun dikasih ke zuriatnya, Nabi itu diturun temurun. Sekarang sudah jadi gelap. Jadi lima apa ada pak gelap? Karena dulu dia pasang cincin, tapi cincinnya itu jadi gelap. Nah tidak pernah dirubah, saking besarnya. Itu 7 meter lebih, dilipat 3 di kuburan. Jadi ditarik kaki lututnya naik ke sini, baru dikasih turun. Itu masih 7 meter lebih, makamnya itu masih ada. Saya kemarin sempat berziarah, masih ada. Makanya orang Yaman yang langsung, kalau dia menyeberang ke sungai itu Pak tidak berenang, dia cuma melangkah begini. Iya karena 7 meter, mana bisa tenggelam. Itu. Jadi memang ada dari Yaman itu dari Abdurrahman. Itu masih ada beberapa kata suriatnya masih ada sampai sekarang. Itu masih silsilahnya itu masih ada. Cuma kita itu jarang ziarah makam. Karena nanti ziarah kubur kalau pengantin baru. Masuk Ramadan ziarah. Padahal mestinya itu setiap malam Jumat kita ziarah, karena itu sunnah. Jadi ziarah itu sunnahnya jam 11 malam Jumat, nanti pulang kalau menjelang subuh. Itu Rasulullah lakukan itu. Iya. Iya itu yang sunnahnya. Cuma kita biasa ada orang di malam Jumat di kuburan itu papor kasih. Kubur putih karena cari nomor. Kenapa Rasulullah mengatakan setiap malam Jumat ruhnya orang-orang non-Islam itu dikembalikan ke makamnya di setiap malam Jumat. Makanya Rasulullah datang itu di malam Jumat, nanti menjelang subuh baru pulang. Makanya pulang dari situ mandi kemudian sholat subuh Jumat, membaca Liplamin Tanzilu dengan Al-Insan. Itulah sehingga dia sujud tilawah. Dari situ. Jadi makanya kalau ziarah Pak malam-malam paling bagus itu. Kita akan ziarah ya berhubungan, baru selfie, foto dulu. Baru dia tulis ziarah makam hari ini, mudah-mudahan dilapangkan kuburnya. Apa dilapangkan? Dia dilolong. Nah itu makanya datang ziarah. Saya itu paling senang ziarah makam para wali. Ziarahi makamnya para ulama, kirimkan Fatihah surah Al-Ikhlas, kemudian berdoa. Ya Allah berikan aku keberkahan anak-anak dan keturunanku sebagaimana berkah yang Kau berikan kepada ulama ini. Itulah disebut dengan tawassul kepada orang-orang soleh. Itu yang salah itu minta langsung, namanya tawassul. Oh puang anu, gimana pun aja buat kiai sukanya di kelas ini. Ini kan orang tua dulu kan begitu.
Dia pernah tahu kita, assalamualaikum doa pak, engkau mana mu ke pura ni pak boting, aja mula saya aja mau kayak sokang Allah, ini ya. Nah kita datang ke kuburan mendoakan orang meninggal, cuma kita minta hal yang sama karena ada dalilnya ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim. Di situ bukan siratal nabi, bukan siratal rasul, tapi siratal ladzina an'amta alaihim. Sama aja kalau ada orang pindah rumah baru tuh, wih cantik sekali rumahnya, agak biasa kok. Putar itu kak kasih dale, anak-anakku dikasih buat di makola pada kanjaknya. Sama gitu. Ketika datang ke kuburan, kirimkan Fatihah, bacakan surah Al-Ikhlas, berdoa di situ, ya Allah berikan anak-anakku keberkahan atau nikmat karamah sebagaimana nikmat yang Kau berikan kepada ulama ini. Itu namanya tawassul. Kalau minta langsung kepada yang meninggal, tawassul namanya, itu yang musyrik. Beda. Inilah perbedaannya. Kita kadang siara itu minta ke orang meninggal, itu yang dilarang, musyrik memang. Karena yang diperintahkan mendoakan. Cuma kita boleh minta nikmat yang sama kepada yang diberikan karena dia wali Allah. Makanya orang yang disiara itu orang-orang khusus. Kalau pengantin baru itu kan datangi makamnya para wali. Tanya ya tuh nenek apa botoi suruh lo boloi. Kan begitu. Ini nih yang ilmu sebenarnya Pak, yang kadang sudah jalan di sebenarnya sepotong, tapi karena yang tidak paham jalankan keliru juga. Soalnya kemarin itu saya bilang, dupa-dupa itu sunnah, menyalakan dupa. Ada orang meninggal nyalakan dupa, mau sholat malam nyalakan dupa. Kenapa? Karena asap dupa yang harum itu disukai oleh malaikat. Kalau malaikat suka berarti bisa datang. Tapi dukung yang ngambil bilang asapnya kasih sampai, beda nih. Nasa rumpun dan kepala tuh, ya nanti natu dupa nasa dia adalah tuh padongan cepat tuh lo. Kenapa dia? Woi, letu di nasa, letu dia. Seandainya asapnya yang kasih sampai, Pak, tidak usah nyalakan dupa, cukup motor Pixar saja di depan pintu digas sudah. Iya, atau sabuk kelapa saja dibakar selesai bersolat. Bukan asapnya, harumannya. Nah, itu kan di situ nih. Kalau orang paham sama aja dengan sokopatan rupa. Padahal dia itu celah api, maridi angin, tanah yang hitam, air yang putih, unsur tubuh kita kan dari situ. Jadi maka pasuku yang pairi watak kalemu na sabak yang matutu nuru Muhammad. Tapi nalay sano napak bentuk buaya na sorongin away. Lambat jadi makanya kelirunya karena di situ. Layar lambat. Makanya kalau lari ke dukun jadi masalah. Kalau lari ke ulama ya makanya menari kata makanya salah sorong ini aja tak sorong loki, wae sorong tami masih iya. Ini lara itu mas sorong tapi tak sorong tami masih iya nandri ku iman nandri Pak. Di situ kan baru dapat berkahnya. Ya pisoro noi saloe, kade kagak. Ini masih Pak. Saya kira ini yang penting saya sampaikan. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Saya hanya mengatakan bahwa di waktu subuh makanya aku masih di makona iman. Magai supaya malui dan lehe terus. Yan ang kataw mapagtamo kita na narewa mapagtamo ko pakalinon. Tapi yan ang kataw masyap pinasaray masih insyaallah tuli malo to gagawin. So anak-anaknya itu diberikan Allah. Itu apa yang kita disuruh banyak berzikir sesudah sholat subuh. Akhirul kalam wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.